Saudara, di layar terlihat ada seorang pelari dan di bawahnya terlihat ada orang berkuda. Pertanyaannya, siapa yang paling banyak menghabiskan energi di dalam perlombaan lari atau perlombaan berkuda? Tentu Anda bisa menjawab dengan mudah, bukan? Nah, apa hubungannya dengan perbandingan bisnis di sektor real dengan perbandingan jika kita berinvestasi di pasar modal? Sama-sama berbisnis, yang satu kita harus berbisnis di sektor real, di satu sisi lain ada pilihan kita bisa berbisnis atau berinvestasi di pasar modal. Nanti akan bisa terjawab dari kedua gambar ini. Sekarang mari kita lihat perbandingan secara detailnya. Perbedaan investasi bisnis di sektor real dengan berbisnis atau berinvestasi di pasar modal, perbedaannya adalah sebagai berikut. Ya, di sisi kiri ini adalah kolom tentang penjelasan di sektor real, di sebelah kanan kolom penjelasan tentang berbisnis atau berinvestasi di pasar modal. Pertanyaan pertama, operasional usaha, baik tenaga, pikiran, strategi, waktu, di sektor real itu kita harus mengerjakannya dari A sampai Z adalah diri kita sendiri. Ya. Sedangkan di pasar modal kita dapat menggunakan tenaga dan fasilitas orang lain yang kita bisa gunakan atau manfaatkan bisnis mereka untuk kita mulai berinvestasi di bisnis mereka. Nah, dari sini saja sudah terlihat. Jika kita berbisnis sendiri, karena ketergantungannya pada diri kita sendiri, itu ibarat kita berlari tadi dari gambar yang tadi. Ya, berapa banyak energi yang harus kita siapkan, dan itu hasilnya ya itu belum tentu bisa lebih baik gitu ya. Sedangkan di pasar modal itu ibarat kita naik kuda tadi ya. Jadi kuda itu ibarat adalah perusahaan orang lain yang kita numpang di atasnya. Ya, jadi hasilnya pasti lebih lebih apa? Tenaganya pasti lebih ringan ya. Tenaga itu dalam hal ini baik tenaga fisik kita, pikiran kita, strategi kita, waktu kita, jaringan kita, dan lain-lain. Inilah yang membedakan dua sisi jika kita berinvestasi di sektor real dibandingkan dengan berinvestasi di pasar modal. Kemudian kalau kita lihat perbandingan cash flow ya, cash flow itu ya artinya penghasilan rutin di sektor real mudah ya, cepat, memang kurang dari 1 tahun. Di pasar modal lebih cepat lagi. Ya, kalau dividen itu memang tahunan ya. Kalau perdagangan atau trading orang bilang itu bisa hitungannya per detik. Nah, ini memang kita harus punya keahlian khusus di situ ya. Capital gain ini dalam hal ini laba dari hasil jual beli saham yang kita lakukan ya. Kalau di pasar modal itu tergantung siklus ya, tergantung siklus sektornya dan besar kecilnya yang kita pilih. Sedangkan di sektor real itu hasil dagangan jual beli kita itulah yang dikatakan capital gain. Sebenarnya nggak ada kecuali kalau kita berinvestasi ada propertinya, maka kita akan dapat capital gain. Sedangkan di produk yang kita dagangkan atau jasa yang kita jual, hasilnya dalam bentuk cash flow. Nah, kemudian kalau lihat kecepatan dapat hasilnya, di pasar modal memang juga tergantung momentum, ya rata-rata paling cepat yang ideal itu ya per kuartal ya 3 bulanan gitu ya. Sedangkan di sektor real ya juga relatif ya, bisa harian, bisa mingguan, bisa juga tahunan, tergantung
produk dan jasa yang kita jual. Nah, yang membedakan banget adalah ini data, informasi, dan ya, pendidikan ya. Di pasar modal itu tersedia data begitu banyak dan itu gratis semua. Sedangkan di sektor real kita harus cari dan kita kumpulkan dan belum tentu lengkap. Ini yang menyolok banget perbedaannya, ya. Dan kita bisa banyak belajar duluan di pasar modal itu sebelum kita betul-betul berinvestasi gitu. Sedangkan di sektor real, kayaknya kalau kita nggak mulai bergerak dengan investasi itu tidak ada datanya gitu. Bahkan untuk survei pun kita udah butuh biaya gitu ya. Lalu infrastruktur pendukung usaha di pasar modal ini lengkap dari software, dari peraturan, dari lembaga-lembaga yang mengatur, semuanya gratis. Kalaupun ada biaya sangat kecil yang kita keluarkan. Sementara di sektor real, itu infrastruktur, artinya infrastruktur ini apa? Misalnya tokonya, tempat usaha, eh, lalu apa peralatan, itu semua harus kita butuh biaya lah intinya ya. Jadi lebih sedikit dan butuh biaya di sektor real ya. Simulator bisnis, nah ini lebih menyolok lagi. Di pasar modal tersedia simulator dalam bentuk akun virtual ya. Akun virtual itu rata-rata ada modalnya 100 juta jadi modal virtual dan itu gratis. Sedangkan di sektor real nggak ada simulator. Jadi simulator itu ibarat ya kalau kita mau seorang pilot lah, seorang pilot pesawat, kalau dia mau menerbangkan menjadi seorang pilot, itu harus belajar dari simulator pesawat dulu gitu. Sehingga waktu dia menerbangkan pesawat, itu dia tidak kaku lagi dan dia sudah hafal. Nah, dalam bisnis juga memerlukan simulator. Kalau di sektor real nggak ada, kalau di pasar modal ada. Dan ini hanya perlu belajar banyak di media massa, informasinya banyak banget gitu. Ya. Kemudian modal real ya, modal real. Kalau di pasar modal tuh mulai dengan 100.000 kita sudah bisa mulai. Sedangkan di sektor real 100.000 kayaknya sulit banget kita mau bisnis apa. Ya. Lokasi usaha. Nah, kalau di pasar modal itu kita bisa online di mana saja dan untuk siapa saja. Sedangkan di sektor real harus punya tempat. Ya, kalau nggak ada tempat akan sulit kita berusaha gitu. Nah, pilihan ukuran bisnis di pasar modal itu tersedia dari yang sedang sampai yang terbesar. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Telkom, BCA gitu. Tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang kecil gitu ya. Sedangkan di sektor real, ya, memang kita bisa mulai dengan berdagang yang skala kecil dulu ya, memang bisa. Tapi untuk membesar sulit gitu. Ya, itu sangat sulit ini ya. Kemudian kecepatan mulai buka usaha dan ekspansi usaha. Kalau di pasar modal lebih cepat dan lebih mudah karena banyak pilihan, ada 800 perusahaan yang terdaftar saat ini ya. Sedangkan di sektor real sulit kita mau lakukan kecepatan ya karena semua butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh jaringan, butuh dukungan lain ya. Nah, ganti bidang usaha. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, ini lebih dominan lagi ya, atau membuat banyak usaha. Kita ingin punya multi usaha ya. Di sektor real sulit kita mau ganti-ganti usaha. Kalau mau ganti usaha risikonya terlalu besar dan lambat, kita nggak bisa cepat bergerak. Sedangkan di pasar modal itu banyak pilihan dan mudah cepat kita bisa berganti usaha. Meskipun kalau kita rugi nggak akan terlalu banyak ruginya dibandingkan di sektor real. Ya, di sektor real kalau ada katakanlah peralatan itu nggak gampang juga jualnya dan jualnya terlalu murah gitu. Persaingan bisnis ya ini juga menentukan banget. Persaingan bisnis di sektor real itu tentu kita harus bersaing bahkan harus ikut-ikutan gitu ya. Sulit sekali kita kalau kita nggak bersaing gitu. Di pasar modal itu hampir nggak ada persaingan. Itu sinergi antar investor itu sinergi. Ya kalau mereka jual beli ya kita kalau memang bagus kita beli, kalau enggak perlu kita beli dan kita nggak perlu apa sikut-sikutan gitu ya. Risiko naik turunnya usaha dan nilai investasi. Nah ini memang betul nih hampir mirip nih ya. Dimanapun bisnis pasti ada risiko ya. Mau di sektor real atau di pasar modal. Nah untuk itu kita perlu pengetahuan ya. Perlu pengetahuan. Nah, kalau di sektor real itu
risikonya ya ada rendah dan sedang, tapi juga eh, nggak bisa cepat ya, butuh butuh waktu. Sedangkan di pasar modal sedang dan agak tinggi, terutama kalau ini spekulasi ya, tapi cepat gitu ya. Kemudian bidang usaha, badan usaha dan perizinan, sumber daya manusia ya. Nah, kalau di pasar di sektor real ini tergantung skala bisnisnya. Perlu nggak kita membuat perusahaan sendiri gitu ya, badan hukumnya. Perlu nggak perizinan ya? Semua perlu perizinan ya. Sedangkan di pasar modal tidak perlu perizinan, kita cukup pribadi daftar di sekuritas, kita udah bisa mulai gitu. Pemasaran produk dan jasa. Nah, ini pemasaran ini banyak sekali masalah di kita semua ya. Umumnya bisnis kalau kita nggak bisa memasarkan, ya nggak jalan, nggak ada network. Nah, hebatnya lagi di pasar modal itu kita nggak perlu pemasaran karena sudah semuanya sudah tersedia. Kita mau jual beli investasi kita setiap hari ada, ya. Asal kita betul memilih bisnisnya, bidang bisnisnya harus kita benar-benar bisa memilih gitu, ya. Nggak perlu iklan gitu, jadi nggak perlu ada pemasaran gitu. Kemudian kalau di sektoril harus dibangun. Kalau ini nggak ada ya nggak akan bisa kita berdagang, nggak laku barangnya kalau kita nggak bisa masarin. Software, administrasi keuangan, laporan pajak, di pasar modal sudah tersedia semua, otomatis dan gratis. Kalau di sektoril harus kita bangun, kita harus beli softwarenya, mendidik orangnya, kemudian laporan pajak harus dibuat. Di pasar modal semuanya sudah ada. Dan kita nggak perlu ngurus itu, semuanya sudah diurus oleh sekuritas. Dan kita nggak perlu keluar biaya banyak-banyak, ya membayarnya jasa sekuritas itu kecil banget, hanya nol, di bawah 0,5%. Ya kalau membangun sendiri harus gaji orang segala macam. Nah, kemudian biaya operasional relatif kalau di pasar modal tuh kecil banget, hampir nggak ada biaya operasional kita. Ya, sedangkan di sektoril ya ada sih, kita bayar jaringan internet ya, paling membeli komputer gitu ya. Sedangkan di sektoril ini sedang dan besar. Nah, ini perbedaan secara garis besar antara investasi di sektor real dan investasi di pasar modal. Jadi investasi ini bisa dikatakan bisnis ya, tergantung apa yang kita mau lakukan gitu ya. Jadi inilah gambaran supaya saudara bisa membandingkan, memikirkan perbedaannya antara sektor real dengan pasar modal. Dengan demikian kan Anda bisa punya bayangan. Jadi kesimpulannya, kalau di sektor real itu ibarat pelari tadi, kita harus betul-betul mengandalkan diri kita sendiri, ya, yang tenaganya luar biasa seperti ini. Sedangkan di pasar modal itu kita ibarat kita menggunakan perusahaan orang lain. Jadi kuda ini ibarat perusahaan orang lain. Kalau kudanya lemah, tinggal ganti kuda yang lain. Jadi kalau perusahaannya nggak menarik, ganti perusahaan lain. Dengan lebih mudah kita berganti usaha. Inilah perbedaan yang sangat menyolok. Ya. Nah, sisi lain di pasar modal, ini ada satu kisah di zaman Nabi Muhammad ya. Ada seorang sahabatnya, beliau terkenal dengan nama Abdurrahman bin Auf ya. Nah, pada saat beliau melakukan hijrah ya, perpindahan dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau itu tidak mempunyai harta lagi, artinya yang dibawa cuma badannya saja. Nah, untuk mulai kembali berusaha, beliau hanya menanyakan kepada orang-orang yang berada di kota tujuannya gitu ya. Tunjukkan, minta ditunjukkan di mana pasar. Nah, ini maksudnya. Maksudnya apa pasar? Nah, pasar itu adalah tempat transaksi perputaran jual beli barang yang begitu tinggi. Nah, sekarang kita bandingkan, kalau di pasar tradisional, katakanlah pasar Tanah Abang, berapa sih kira-kira perputaran uang yang terjadi dalam satu hari ya? Nah, sekarang bandingkan dengan pasar modal. Pasar modal itu kapitalisasi itu adalah jumlah saham dan harga saham yang diperdagangkan itu sudah tembus 9.000 triliun ya. Itu beritanya. Dan setiap tahun meningkat, dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya. Nah, berapa perputarannya dalam satu hari? Ini salah satu datanya ya. Ini kebetulan minggu lalu saya catat 14 triliun perputaran
perdagangan di pasar modal. Bayangin 14 triliun. Nah, masa kita nggak bisa sih ambil sedikit manfaat dari perputaran ini? Itulah maksudnya. Kenapa orang berdagang di pasar? Ya dia mencari perputaran dagangan di situ. Disitulah tempat dia mencari rezeki. Apakah dia berdagang langsung atau sebagai perantara atau menyewakan tempat. Nah, ini semua bisa ini. Inilah bayangannya. Kenapa pasar modal begitu menarik? Karena perputaran dananya itu relatif besar banget ya. Ya, ini aja data 14. Jadi ada yang terkecil tuh kalau nggak salah 7 triliun per hari. Dan terbesar ini pernah saya dengar sampai 22 triliun sehari. Jadi bayangin perputaran begitu tinggi, kenapa kita nggak bisa memanfaatkan pasar modal ini sebagai ladang bisnis kita gitu. Tentu harus belajar dengan benar gitu ya. Jadi jangan asal masuk. Nah, disinilah fungsinya kita sebelum berinvestasi di pasar modal harus berinvestasi di pengetahuan dahulu. Untuk itulah saya banyak sekali menyiapkan sharing-sharing pengetahuan di pasar modal. Jadi dengan pengalaman saya 40 tahun saya beraktivitas baik sebagai bekerja di perusahaan orang maupun berwirausaha lebih 26 tahun ya. Saya melihat perkembangan pasar modal, kemudian melihat juga orang-orang yang sudah berhasil ya. Saya menyimpulkan kalaulah waktu bisa berulang, saya akan memilih berprofesi sebagai investor di pasar modal. Karena itu tadi alasan-alasan seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Dan semua orang akhirnya akan ingin menjadi investor. Karena dengan menjadi investor kita punya perusahaan yang bisa menghasilkan penghasilan rutin. Jadi ini betul-betul yang harus kita sadari, jangan bermain saham, tapi belajarlah membeli perusahaan, bukan bermain, tapi belajar membeli perusahaan yang benar, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Oke. Nah, saya mengadakan beberapa aktivitas pelatihan tentang cara-cara berinvestasi di pasar modal. Salah satunya adalah pelatihan tentang how to make money while you sleep. Nah, mau tahu caranya Anda tinggal hubungi ini. Atau Anda membutuhkan konsultasi secara pribadi, Anda bisa hubungi nomor saya tersebut di atas. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih.